Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Kita ketemu lagi nih, kali ini di Hobi Jadi Rezeki bareng sama Hani Normalita. Kali ini kira-kira kita akan ngomongin soal hobi apa ya? Bisa dilihat dong dari outfitku hari ini, udah pakai sweater, pakai training, pokoknya sesuatu yang hubungannya sama olahraga deh ya. Dan ini merupakan olahraga yang lagi hits sekarang ini. Kemarin sebenarnya kalau nonton Ngobras OPD kita sempat ketemu nih sama narasumber kita kali ini. Tapi langsung aja Hani kenalin, di samping Hani ini adalah Zin Francisca atau Zin Siska. Halo Zin. Halo. Apa kabar hari ini? Salam sehat, luar biasa. Luar biasa. Masih bisa berdiri, bisa menari, masih bisa. Sehat banget ya. Tadi kita sebelum ini kan udah Zumba sebentar nih sama Zin Siska ya di Studio Jasmine. Wah, luar biasa sekali kelasnya Zin Siska. Antusias semuanya, peserta member-membernya. Kemudian lagunya juga asik-asik. Yes. Sebenarnya apa sih yang buat Zin Siska itu jatuh cinta sama Zumba sih? Jadi karena awalnya itu sejak kecil saya memang suka menari ya. Iya. Tapi waktu itu karena masih remaja kita seringnya ngedance gitu. Meskipun saya juga belajar tari tradisional, tapi saya belajar tari Bali. Ya karena kalau tari Jawa saya nggak sabar gitu. Gitu. Kemudian dari situ memang sudah hobi menari. Kemudian saya mengambil kelas instruktur, waktu itu belum ada Zumba sih. Kita sebagai instruktur aerobik waktu itu belajar sekitar tahun 2001 saya belajar menjadi instruktur aerobik. Kemudian mulai 2002 saya menjadi instruktur aerobik, ya kurang lebih sekitar 14 tahun saya menjadi instruktur aerobik. 14 tahun? Iya. Iya, kalau anak-anak udah ABG ya itu ya. Kemudian Zumba masuk ke Indonesia, masuk ke Semarang, itu kemudian saya mengambil Zins license-nya itu 2015. Setelah itu saya mostly kebanyakan saya mengajar Zumba sejak tahun 2015. 95% kelas saya adalah Zumba. Aerobik mulai saya tinggalkan ya karena waktu itu memang masih jarang instruktur Zumba. Tahun-tahun itu ya. Kemudian sampai sekarang sudah banyak berkembang, Zin sudah banyak gitu. Ya sampai sekarang saya masih mencintai Zumba. Berarti memang awalnya dari hobi menari. Iya, saya
itu jadi instruktur aerobik, kemudian beralih ke Zumba. Tapi kalau yang dirasain Siska sendiri antara perbedaan aerobik dan Zumba lebih gimana? Sebenarnya fungsi atau tujuannya sama, sama-sama bersifat membakar kalori, membakar lemak, menguatkan jantung. Cuman bedanya kalau di Zumba itu lebih fun dan kita banyak menggunakan unsur-unsur gerakan menari, yaitu yang saya merasa lebih senang gitu. Jadi lebih enjoy. Ya, lebih enjoy. Karena tujuan dari Zumba adalah kita bersenang-senang sambil berolahraga. Ya. Bersenang-senangnya dengan apa? Dengan menari. Tanpa sadar kita sudah mengeluarkan kalori banyak. Tanpa sadar kita sudah menyehatkan jantung kita, gitu kan? Karena gerakan-gerakannya banyak yang bersifat aerobik dicampur dengan gerakan-gerakan dance atau tari. Tapi sebenarnya berarti kalau antara pernah coba yang lain-lainnya juga nggak? Olahraga yang lain. Saya sangat suka musik. Jadi saya kalau berolahraga saya pengennya sambil dengan musik. Pokoknya yang ada musiknya ya. Iya, jadi mungkin kalaupun harus jogging juga sambil dengerin musik. Gitu intinya begitu. Saya suka olahraga yang bersama-sama dengan orang, membangun sosial hubungan dengan orang gitu bersama-sama gitu saya suka. Gitu. Tapi sebenarnya susah nggak sih kemudian proses ketika dari aerobik berpindah ke Zumba dan harus ada pelatihannya dulu kan itu? Ya, harus ikut training dulu tentunya. Pasti susah ya karena beda. Kalau aerobik kita berdiri di kelas, kita koreo kita terserah kita mau apa, memberi ikut. Tapi kalau di Zumba kita harus siapkan dulu dari rumah apa yang kita bawa itu koreonya kita harus hafal. Dan kalau di Zumba itu kan setiap lagu beda koreo gitu. Kita harus ngafalin dulu. Awal-awalnya sulit dan sempat bikin stres ya karena setiap kali mau berangkat ngajar ngapalin dulu ya. Gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu tanpa terasa sudah memasuki tahun ke-6 ya. Mungkin karena biasa ya jadi dan enjoy pastinya. Sudah enjoy sekali. Kemudian kalau misalnya ternyata saya juga baru tahu nih ternyata Zumba ada ada aturan-aturannya begitu ya. Iya. Sebenarnya kayak gimana sih kalau untuk Zumba sendiri? Maksudnya kita kan sebagai orang awam mungkin nggak paham ya. Pokoknya kita ngikutin gerakan instrukturnya aja. Tapi sebenarnya kalau dari mata seorang Zin itu seperti apa? Betul. Jadi yang pasti Zumba bisa diikuti semua orang. Yang ada aturannya di sini adalah untuk para Zin. Jadi Zin itu punya keterikatan dengan Zumba Home Office ya yang ada di Miami. Itu kita harus pertama kita harus mengikuti license dulu, lulus license, kemudian setiap bulan kita harus bayar semacam royalti atau biaya Zin member. Ya. Itu paling murah adalah $32 setiap bulan. Ya. Jadi apa yang kita dapat dari $32 setiap bulan itu adalah kita dapat materinya berupa lagu, ya, istilahnya ya. Jadi ada update-nya setiap bulan. Update-nya. Materinya berupa lagu dan juga berupa gerakan. Gitu. Materinya ada 2 buah. Yang satu ada namanya Zin Volume. Zin Volume keluar setiap 3 bulan sekali. Yaitu isinya lagu-lagu dan juga koreografi dari para jammer Zumba. Kemudian yang kedua adalah Mega Mix, yaitu isinya hanya lagu. Kita bisa bikin koreo sendiri. Para Zin. Ya. Jadi ini bisa dibilang Zumba itu menuntut ke kreativitasan. Betul, menuntut ke kreativitasan. Gimana tuh Zin? Kalau biasanya mungkin pernah nggak kayak ngetuk, aduh mau gerakan apa lagi ya? Atau gimana caranya untuk bisa tetap stay kreatif? Memang ada di Zumba itu sudah ada gerakan-gerakan yang harus kita berikan. Jadi ada 4 gerakan basic yang harus kita berikan ke member. Tapi sebetulnya para Zin itu juga tidak perlu repot-repot amat kok bikin gerakan karena kita di Zumba itu harus bikin gerakan simple supaya semua orang bisa mengikuti. Iya, supaya semua orang bisa mengikuti, bisa tercapai heart rate. Jadi harus ada track yang up, ada track yang down gitu. Dan kan kita yang tahu tuh member kita tuh kemampuannya seperti apa. Jadi kita sesuaikan saja. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk Zumba sendiri sebenarnya itu diperuntukkan dari umur berapa sampai berapa sih? Ya. Jadi Zumba itu sebenarnya kalau mau kita kupas lagi lebih dalam itu ada banyak sekali jenis Zumba. Jadi dari Zumba yang paling mudah atau yang paling umum itu ada namanya Zumba Fitness. Zumba Fitness itu bisa diikuti semua kalangan dari usia dini selama dia bisa berdiri sampai dia
masih kuat berdiri, itu namanya Zumba fitness ya. Oke, selama orangnya bisa mengikuti, it's okay. Kemudian ada lagi namanya Zumba Gold. Zumba Gold itu untuk usia 40 tahun ke atas. Ya. Mungkin kalau orang Indonesia 40 tahun ke atas masih muda ya. Iya. Iya, jadi belum termasuk Zumba Gold. Tapi kalau di luar negeri mungkin 40 tahun itu sudah termasuk usia-usia yang maksudnya pralansia ya. Itu zumbanya lebih low. Kita tidak boleh menghentak-hentakkan kaki karena lutut kita mungkin sudah bermasalah. Terus kita tidak boleh mengangkat tangan terlalu tinggi di Zumba Gold itu karena mengangkat tangan terlalu tinggi itu akan membuat kerja jantung kita semakin cepat, semakin berat. Iya. Makanya kenapa di olahraga kita sering angkat-angkat, karena dengan angkat-angkat tangan itu sebenarnya mudah tapi jantung kita terpacu. Iya, gitu. Banyak sekali Zumba. Kemudian ada Zumba Kids khusus untuk anak-anak. Ada juga ya? Ada juga ya. Gitu. And then Zumba toning itu yang pakai alat beban. Kemudian Zumba step yang pakai step. Seperti semacam papan yang bisa dinaikin kaki, namanya Zumba step gitu. Wah, berarti bisa dibilang sebenarnya Zumba itu bisa untuk semua kalangan ya? Bisa untuk semua kalangan. Ya. Karena kadang kan orang pikir Zumba ini butuh gerakan yang lompat-lompat, yang bersemangat. Jadi, aduh kalau misalnya udah tua apa masih bisa? Iya, betul. Boleh. Tapi kalau kemudian kalau untuk wanita hamil? Wanita hamil itu mungkin lebih cocoknya dia antara Zumba Gold, tapi sebenarnya wanita hamil pun itu Zumba fitness tidak apa-apa. Ada juga Aqua Zumba. Zumba yang di dalam, iya di dalam kolam renang. Itu diperuntukkan untuk siapa aja? Siapa saja sebetulnya, tapi lebih ke orang-orang yang ada cedera lutut. Karena kalau di air itu kan dia tidak memberi beban banyak. Iya. Wah, keren banget ya, ternyata Zumba itu tidak sesimpel itu. Banyak sekali macamnya. Iya, banyak sekali. Dan seru untuk dikupas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hobi Jadi Rezeki. Kita nanti akan bahas lebih banyak tentang Zumba bareng sama Zin Siska. Oke.
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Kita lanjut lagi Hobi Jadi Rezeki. Kali ini kita bertema tentang Zumba bareng sama Zin Siska. Ternyata seru banget ya Zumba itu, Zin. Iya. Terus kalau dari Siska sendiri, yang paling favorit dari Zumba itu apa ya? Karena lagunya, gerakannya, orang-orangnya. Banyak sekali. Yang pasti saya suka bergerak dan Zumba itu seperti mewakili jati diri saya. Jadi saya suka menari, saya suka berolahraga, itu tercampur jadi satu di sini. Iya. Complete all in one. Iya, betul. Tapi kemudian perjalanannya untuk menjadi seorang Zin itu harus melewati pelatihan terlebih dahulu, kan berapa lama itu, Zin? Dulu saya karena di Indonesia belum ada ZES atau Zumba Education Specialist, itu mereka adalah orang-orang yang melatih kita untuk menjadi seorang Zin. Jadi waktu itu ZES-nya masih istilahnya impor ya. Kita ngadakan training di suatu kota, mereka mendatangkan ZES dari luar negeri, kita belajar di situ selama 2 hari waktu itu. Kemudian 2 hari itu dari pagi sampai sore, dan itu ketat sekali jadwalnya. Kita istirahatnya 30 menit, kalau tidak kembali kita dihukum suruh push up. Ketat sekali ya. Jadi semuanya selama 2 hari, kemudian kita mulai dapat materi, kita belajar dari materi gitu. Waktu itu masih sedikit, waktu tahun 2018 saya ikut itu masih sedikit Zin, belum terlalu banyak di Semarang ya. Jadi kita harus update-nya tuh melalui teman-teman di luar kota gitu. Kalau untuk sekarang sendiri, bisa nggak kita mau belajar untuk kemudian bisa jadi Zin tapi di Semarang? Bisa sekali. Sudah ada training, banyak training di kota-kota, bahkan sampai di kota-kota kecil. Bahkan sekarang hanya 1 hari. Ya, dengan para ZES dari Indonesia ada 3 orang. Kemudian untuk sampai pada tahap mau ambil sertifikasi tersebut, ada nggak tahapan yang harus dilalui seorang member? Apakah mungkin kalau misalnya anak kuliah kan ada magang gitu kan? Apakah dia mungkin bisa menjadi asisten Zin atau seperti apa? Biasanya seperti itu, karena ini kan sekarang di Semarang sudah banyak sekali kelas Zumba ya. Jadi kita biasanya ikut kelas dulu tuh, terus kita ikut ngelit atau kita naik panggung sekitar 2 lagu, 3 lagu. Untuk latihan mental ya gitu, semacam itu, dan membiasakan diri menjadi seorang pengajar. Terutama untuk mereka yang tidak punya basic mengajar senam sama sekali. Ya, itu sangat dibutuhkan ya. Kecuali kalau sebelumnya mungkin sudah pernah mengajar aerobik, jadi penguasaan kelas sudah mahir, jadi tinggal membelokkan ke Zumba. Tapi kalau yang dari member sama sekali nol, tidak ada penguasaan kelas, ya mungkin harus belajarnya lebih banyak ya, gitu. Kalau untuk penguasaan kelas sendiri sebenarnya itu sulit nggak sih, Zin? Maksudnya kayak berarti kan bukan berarti seorang Zin itu dia hanya bergerak dan yaudah biar orang lain ngikutin, tapi kan entah gimana caranya biar semua orang itu bisa enjoy, bisa mengikuti gerakan dari awal sampai akhir. PR nggak sih kayak gitu? Sebenarnya di Zumba sudah menyediakan, kita ada suatu program namanya Zumba Professional Skills. Ya, memang itu setelah kita jadi Zin, kita baru ambil, dan di situ kita akan dilatih bagaimana kita bisa berdiri di depan kelas, memberi instruksi, karena di Zumba itu kita nggak boleh ngomong ya, Zin nggak boleh ngomong. Jadi member harus full mendengarkan musik supaya dia bisa mengkoordinasikan gerak dia dengan musik. Kalau membernya, apalagi yang suaranya sangat merdu seperti saya ini,
akan merusak konsentrasi. Jadi para zin itu memberi instruksi dengan tangan, disebut cueing. Misalnya kita 2 kali ke samping, ke kanan, kayak cueing, ke depan gitu. Itu belajarnya di professional skill. Bagaimana cara kita membangun kelas supaya hidup, bagaimana member mengerti apa setelah itu gerakannya apa gitu. Ibaratnya kita itu mau pergi ke suatu tempat kita nggak tahu dan kita pakai Google Maps. Ya, mau kemana nih? Nah, kita menjadi Google Maps itu. Kita harus menuntun seseorang supaya bisa sampai ke tujuannya, yaitu sampai pada gerakan yang diinginkan. Gitu. Wah, ternyata cukup apa ya? Tidak semudah yang kita bayangkan yang jelas. Betul, semua perlu proses. Kalau dari Zin Siska sendiri untuk beradaptasi seperti itu berapa lama? Karena mungkin saya sudah ada basic mengajar aerobik, jadi penguasaan kelas pada saat saya mengambil zin mungkin sudah tidak masalah. Hanya mungkin yaitu karena beda ya, kalau aerobik itu saya bisa teriak-teriak, ayo ke kanan 2 kali, ke 2 kali ya. It's okay karena lagunya stagnan kalau di aerobik. Ketukannya sama. Sementara kalau di Zumba lagunya berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan gerakan kita dengan musik dan juga bagaimana member itu mengerti apa yang kita maksud. Yaitu tadi dengan tangan. Ya memang itu prosesnya tidak mudah. Lumayan perlu ketekunan untuk berlatih ya. Perlu jam terbang tinggi dari satu tempat lain karena itu juga latihan kita kan. Ternyata ada ya professional skill yang harus dikuasai juga oleh seorang zin begitu. Tapi kemudian kalau misalnya di luar professional skill tersebut, kalau saya lihat ya biasanya zin ini tuh bisa dibilang seperti apa ya, leader yang punya banyak followers gitu. Nggak cuma berhenti di kelas aja, bahkan mungkin sampai di luar kelas. Jadi hubungan antara zin sama member-membernya ini banget gitu kompak. Gimana sih Zin untuk membuat seperti itu? Sebenarnya yang baik adalah pekerjaan dan hubungan sosial tuh harusnya dipisah. Tapi kita tidak bisa karena Zumba itu seperti sebuah keluarga, seperti sebuah family. Jadi kita tidak bisa menutup diri. Kamu kontak dengan aku kalau Zumba aja, tidak bisa seperti itu karena mereka selalu ingin terkoneksi dengan zinnya. It's okay, tidak masalah itu dan kadang kita keluar makan bareng, kita pergi bareng. Biasa seperti itu di dunia Zumba. Tapi ini nih yang bikin kemudian tuh membernya loyal kepada zinnya, membuat satu hubungan jadi kompak begitu ya. Nah terus kemudian kalau dari perjalanan Zin Siska ini di dalam Zumba sudah ngajar di mana aja? Di Semarang aja atau mungkin keluar kota juga? Cuman di studio atau di outdoor, di perkantoran juga? Jadi kalau untuk Zumba saya lebih banyak di Semarang ya. Saya mengajar di salah satunya Sanggar Senam Jasmine, Studio Jasmine, kemudian di Celebrity Fitness Paragon Mall, ya kemudian di Sanggar Mega, di Dance Studio, begitu. Kalau di kantor-kantor banyak sekali. Biasanya Jumat pagi kan kantor mengadakan senam bersama itu. Sekarang sudah mulai bapak-bapak juga suka Zumba. Tapi sebenarnya buat cowok juga boleh kan? Boleh sekali. Ya, bahkan sebenarnya kalau cowok gerakannya akan lebih bagus ya karena mereka tuh body movement-nya tuh lebih anteng gitu. Nah, kemudian kalau dari ada kelompok atau masyarakat nih yang pengen ngundang Zin Siska buat kemudian memimpin Zumba gitu bisa ya berarti? Bisa sekali. Selama waktunya saya juga bisa menyesuaikan waktunya. Kan kita juga ngomongin soal hobi jadi rezeki nih. Berarti di awal aja harus modal untuk jadi seorang Zin. Modal ikut pelatihannya, terus ada royalti tiap bulan gitu. Nah kemudian feedbacknya sendiri yang dirasain itu sebagai seorang Zin ini kan bisa dibilang pekerjaan freelance ya? Iya, pekerjaan gimana? Apakah ya lumayan buat beli satu rumah, satu mobil? Ya maksudnya buat kehidupan sehari-hari cukup? Ya, jadi memang kalau seorang instruktur Zumba memang tarifnya lebih mahal ya karena kan tadi kita harus bayar royalti juga ke pusat. Sebenarnya kalau kita ngomong soal rezeki itu kan tidak selalu dalam bentuk uang ya, betul nggak? Sebagai seorang guru senam itu kita dapat sehat aja udah senam, udah rezeki kan buat kita. Gitu. Secara finansial ya puji Tuhan saya masih bisa
hidup dengan baik. Jangan khawatir teman-teman kalau mau jadi zin, jangan mikir biayanya banyak, terus baju-bajunya mahal. Oke, semua itu berjalan sesuai dengan proses ya. Semua kalau diiringi dengan doa pasti akan jadi. Oke. Itu. Ya memang namanya juga hobi gitu Betul, kan. karena Jadi hobi, ya. laksanakannya jadi bahagia. Iya. Beli merchandise-nya mahal nggak apa-apa kan bahagia soalnya. Betul. Tapi kalau dari Zin Siska sendiri biasanya ada gitu nggak? Maksudnya juga menyediakan merchandise buat member-membernya untuk kompakan bareng gitu. Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang kita bikin seru-seruan yuk pakai baju apa bareng-bareng gitu. Sering event di luar juga? Sering, tapi karena pandemi ya sudah lama. Biasanya kita bikin Zumba party di mana di mall atau di mana kita Zumba bareng-bareng di beda tempat gitu, kita mengadakan bersama. Banyak sekali sudah kita lakukan sebelum pandemi. Wah, ternyata menarik ya kehidupan seorang Zin begitu dengan profesi yang bisa mengakomodir kegemaran untuk menari, suka sama musik, terus kemudian dapat teman-teman baru, keluarga baru lewat hobinya ini. Terima kasih Zin Siska, kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di kelas selanjutnya. Siap. Dan yang pengen bisa olahraga bareng sama Zin Siska, silahkan bisa datang ke studio Jasmine atau tadi ada Celebrity Fitness, atau mungkin bisa kontak di mana Instagram Bisa Zin Siska? Instagramnya di siska.prameswari. Oke. Ya. Dan tentu saja ya. jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Nanti ikutin jadwalnya kalau misalnya pengen ikutan Zumba bareng sama Zin Siska. Dan tentu saja untuk e-people yang punya hobi seperti ini juga atau hobi-hobi lainnya yang ternyata bisa menghasilkan rezeki, boleh sekali. Silahkan langsung aja DM ke Instagramnya @semarangpemkot karena nanti kita akan liput dan tentu saja akan ditayangkan di YouTube Semarang Pemkot. Saya Hani Normalita pamit, Zin Siska pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.